hakim mengatakan bahwa Tom Lembong ini mengedepankan ekonomi kapitalis dibandingkan dengan ekonomi Pancasila. Masyarakat bilang, wah kalau begini alasannya banyak sekali dong yang bisa dipidana karena pada kapitalis gitu kan. Itu menjadi alasan yang masuk akal tidak Pak Huda? Ya itu tadi tentu kalau benar itu yang menjadi dasar pertimbangan kenapa dia dikatakan salah, katakanlah begitu ya. Nah, Tom Lembong itu kan cuma menteri, kan begitu. Sistem pemerintahan kita adalah presidensial. Jadi yang menjalankan ekonomi kapitalis itu siapa? Menteri kah? Atau presiden kah? Sebagai mantan hakim agung, Prof. Gayus, coba kasih kami perspektif dari perspektif kacamata hakim ketika membuat putusan yang ekspektasi publik adalah ini bisa mencerahkan, menjadi wasit, betul-betul selesai ini kontroversi, tapi justru memicu kontroversi lagi. Dari perspektif hakim itu sesuatu yang biasakah, Prof. Gayus? Dan memang tidak bisa memenuhi ekspektasi publik? Ekspektasi publik itu disebut sebagai social justice, keadilan sosial. Jadi sampai semua itu keadilan sosial. Hakim tidak terpaku itu, walaupun hakim merespon keadilan sosial, keadilan-keadilan yang ada di tengah masyarakat sebagai the living law. Tetapi hakim berkewajiban menggunakan teori lain, yaitu legal ini social justice, ini legal justice, keadilan legal, keadilan hukum yang mengatur, dan dia harus patuh dengan itu, dengan norma itu. Norma apa? Norma koordinasi rapat itu dipatuhi oleh Tom Lembong. Dia mengingkari itu dengan perspektif dia, wah ke depan nanti kalau nggak dijaga-jaga import akan kekurangan. Nah itu kan satu pemikiran yang out of the box dari tugasnya disepakati dalam rapat koordinasi itu. Diskresi nggak sih itu, Prof? Diskresi beda. Apa itu diskresi? Gak mudah orang bangun itu diskresi. KUHP yang baru ada diskresi hakim, yang lama tidak ada. Apa itu diskresi? Diskresi memenuhi syarat-syarat, adanya motif. Ada motif apa perlu yang kuat ya, dapat dipertanggungjawabkan, tidak untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. 3 unsur ini dipahami. Nah ini tidak, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan diskresi dibuatnya. Kalau itu diskresi, saya yakin ini bukan diskresi. Hakim menemukan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawab hukum yang liability-nya tidak straight, liability mengkait hal lain, frasa yang lain, yaitu berbagai hal yang menguntungkan masyarakat. Hakim berpandangan seperti itu, kerugian uang negara, dan takut diikuti hakim lain nanti, pejabat lain. Karena Tom Lembong pejabat tertinggi waktu itu, dia penanggung jawab anggaran, pengguna anggaran, penanggung jawab. Isu lainnya diperintah oleh siapa, pimpinannya lebih atas lagi, itu enggak cukup untuk menjadi alasan pembenar maupun pemaaf. Hanya 2 itu kalau mau pakai hal yang menyangkut pada apa itu mens rea, hanya 2 untuk undang-undang. Kalau mau tafsir sulit. Apa orang tahu di hati orang, niat jahat atau baik? Nggak bisa. Harus diukur dengan undang-undang. Undang-undangnya ada di KUHP sendiri sebagai lex generalis. Mau tipikor, mau apapun menggunakan lex generalis yang disebut sebagai undang-undang Kitab Undang Hukum Pidana. Pasal 44 sampai 46 ditambah 48. Itu tegas mengatur apa sih dimaafkan. Yang pasal 48 tadi karena tugas. Saya mesti menembak orang karena tugas saya. Walaupun ini misterius misalnya. Tugas itu ada surat tugasnya, surat mandatnya. Maka dia tidak dihukum, membunuh orang tidak dihukum. Ya, seperti itu kira-kira pandangan-pandangan hal-hal yang harus dibaca mengenai mens rea mana yang memang sah sebagai mens rea. Saya mengingat pasal itu. Ya, overmah ya 48 tadi, overmah. Dia nggak bisa menolak. Tembak ya tembak oleh atasan dengan prosedur yang ada. Oke. Ada lagi, kita maju lagi ya. Selain perdebatan soal mens rea, Pak Huda, satu lagi yang paling mengganggu dari sisi yang kontra ya dengan putusan ini adalah soal hakim mengatakan bahwa Tom Lembong ini mengedepankan ekonomi kapitalis dibandingkan dengan ekonomi Pancasila. Masyarakat bilang, wah kalau begini alasannya
banyak sekali dong yang bisa dipidana karena pada kapitalis gitu kan. Itu menjadi alasan yang masuk akal tidak Pak Huda? Ya itu tadi tentu kalau benar itu yang menjadi dasar pertimbangan kenapa dia dikatakan salah, katakanlah begitu ya. Nah, Tom Lembong itu kan cuma menteri, kan begitu. Sistem pemerintahan kita adalah presidensial. Jadi yang menjalankan ekonomi kapitalis itu siapa? Menteri kah? Atau presiden kah? Kan begitu. Jadi sebenarnya yang harus dimintai tanggung jawab terhadap praktek ekonomi kapitalis adalah pemimpin negara pada waktu itu tentunya. Kalau kita berpikir seperti itu yang bagi saya nggak poin ya. Bagi saya nggak poin, tapi itu bahaya. Pertimbangan itu bahaya, malah menyasar ke atas. Karena menteri cuma pelaksana kebijakan. Yang pengambil kebijakan tertinggi adalah presiden. Makanya seperti dikatakan Prof. Gayur tadi, katanya ada perintah dari atasannya. Itu juga menjadi alasan pembenar tuh. Gitu. Tadi Prof. Gayur bilang ada alasan pemaaf, alasan pembenar kan? Ada alasan pembenar yang namanya perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang wenang. Gitu, yang diatur di dalam pasal 51 KUHP. Barang siapa melakukan perbuatan karena perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak bisa dipidana. Jadi kalau diartikan ya, ini bahwa dia mengedepankan ekonomi kapitalis sementara kita sistem pemerintahan adalah presidensial, ini bisa nyasar ke presiden yang kita tidak inginkan kan gitu loh. Apalagi juga dihubungkan apa yang diputuskan oleh Tom Lembong itu adalah katanya berdasarkan perintah presiden. Berarti berkesesuaian dong. Saya akan beri tanggapan. Coba Prof. Tanggapannya apa? Kebijakan yang dilakukan oleh pejabat. Kemudian pandangan hakim. Ini pandangan hakim karena saya mengutip putusan hakim. Hakim itu di samping punya keyakinan, dia diberikan petunjuk 184 ayat 1 yang keempat. Petunjuk, apa itu petunjuk? Hakim harus punya keyakinan, kemudian hakim harus berada dua alat bukti yang sah. Petunjuk ini terdiri dari beberapa konsep, tapi konsep yang tepat adalah dan diatur di undang-undang. Petunjuk adalah terjadinya sebuah kejadian, terjadi perbuatan oleh satu orang terlebih dan keadaan. Ketika tiga ini menjadikan hakim, maka hakim memutuskan begitu mengenai ekonomi. Itu kebebasan hakim juga sebenarnya. Nanti boleh dikoreksi di pengadilan koreksi, ya di tingkat ini banding dan selanjutnya. Tapi ada kewenangan hakim memang berdasarkan hal tadi yang menguji kesesuaian antara kejadian, perbuatan dan keadaan yang timbul. Sekarang ini dia memandang, oh ini sepertinya menganut ekonomi. Paham apa ini? Pancasila atau bisa yang lain? Disimpulkan seperti itu ya Prof? Bisa dong, hakim itu mempunyai pandangan yang keadaan yang terjadi ini berkaitan dan hakim yakin sepertinya kok ini, ya itu yang terjadi. Kalau itu salah, ada koreksi, pengen koreksi yang di atas. Meskipun selama dalam persidangan, fakta-fakta persidangan tidak muncul itu kata-kata ekonomi kapitalis, hanya muncul pada saat hakim memvonis. Nah itu saya tidak mengikuti pikiran hakim. Ya boleh salah juga bisa benar ya, karena hakim punya keyakinan, hakim punya petunjuk tadi, itu petunjuk namanya. Di petunjuk ada tiga hal tadi. Nah keadaan yang menjadikan hakim menjadi petunjuk hakim mungkin begitu. Wah jangan-jangan terdakwa ini menggunakan konsep teori ekonomi tertentu. Oke. Prof. Gayus, mohon maaf boleh lebih dekat lagi ke mikrofon Prof. Gayus. Iya, oke. Wah, nggak bisa maju lagi. Oh. Sudah mentok ini. Mau dibawa kemana? Ini ya begini ya, Pak. Badannya Prof. Nah, oke. Oke, jadi begitu ya. Jadi hakim memang punya kewenangan dan kalaupun nanti itu dinilai salah, ada mekanisme lagi di pengadilan tinggi untuk mengoreksi. Ada mekanisme yang disediakan, bahkan ada PK. Jangan-jangan nanti ada lagi ketika putusan itu inkrah, artinya berkekuatan hukum tetap, jaksa masih boleh kasasi namanya, demi kepentingan umum. Artinya jangan nyalain jaksa nanti, mengada-ngada. Ada mekanismenya, ada instrumennya. Demi kepentingan umum, walau sudah inkrah, jaksa mempunyai jaksa juga punya hak menyampingkan, deponering. Itu hak hukum di negara hukum. Jangan itu dipandang salah. Oke. Pak Huda, iya. Meresahkan sekali ya ketika tiba-tiba muncul ekonomi kapitalis buat Pak Huda, meskipun nanti ada mekanisme untuk menilai itu lagi ya, tapi buat Pak Huda sendiri yang selama ini mempelajari itu meresahkan karena tiba-tiba muncul. Kalau saya melihatnya sebenarnya bukan
persoalan bahwa hakim menyatakan bahwa alasan yang memberatkan itu adalah karena dia mengedepankan ekonomi kapitalis. Tapi yang menjadi masalah itu adalah selama ini tidak pernah dibicarakan dalam persidangan. Saya membaca 1561 halaman putusan itu. Ketemunya satu paragraf tentang itu aja. Pas bagian alasan yang memberatkan mengenai hal itu. Jadi sebelumnya nggak ada nih. Nah ini yang berbahaya kalau menurut saya. Karena berarti hakim tidak mengacu kepada fakta persidangan, kan begitu. Padahal harusnya dia kan memutus berdasarkan fakta persidangan nih. Fakta persidangan menunjukkan apa, itulah yang dia putus, katakanlah begitu. Ini kan ada sesuatu yang dia pikirkan di luar daripada apa yang terungkap dalam fakta persidangan. Ini yang bagi saya sangat mengkhawatirkan. Apalagi kemudian dihubungkan, katakanlah, dengan sistem pemerintahan kita yang presidensial, di mana sebenarnya penanggung jawab terhadap pelaksanaan pemerintahan itu kepada presiden. Berbeda, apakah ya? ini bermaksud Eksekutif, ya. presiden itu eksekutif. Betul. Hakim tidak tunduk pada presiden. Betul. Apakah Hakim ini bermaksud? yudikatif. Ya, apakah ini bermaksud mau nembak di atas kuda gitu kan? Mau nembak sesuatu. Ini yang kemudian patut kita perdebatkan, kan begitu. Walaupun sekali lagi itu adalah kewenangan hakim di dalam mengambil keputusan. Tetapi kewenangan yang telah dia gunakan, karena dia menggunakan kewenangan itu dibayar oleh negara, kita sebagai masyarakat kan boleh menilai dong, boleh berpendapat mengenai hal itu. Ya, tapi saya harus mempertegas ya, bahwa pandangan ini tentu tidak 100% benar ya. Karena apa saya katakan tadi, ini kan trias politika negara itu kan ada. Tom Lembong di bawah presiden, hakim kan tidak. Trias politika kita kan begitu. Nggak harus hakim tunduk sama presiden. Ini harus ikut presiden, sama nggak boleh sebahas ini kan tidak boleh. Ini harus dipahami dengan baik juga. Masyarakat, keadilan masyarakat mengenai hal itu nggak boleh. Ini kan presiden pemimpin negara, hakim independen. Kalau hakim campuri presiden berbahaya. Itu kira-kira. Oke. Jadi maksud Prof Gayus ketika hakim bilang bahwa Tom Lembong mengedepankan ekonomi kapitalis, gak usah ditarik-tarik ke presiden, yaitu kepada Tom Lembong saja. Itu hakim yang independen. Iya, tapi kan persoalannya adalah Tom Lembong sebagai menteri. Ya Kan hakimnya gitu. boleh.